keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja, jangan lupa ikut doa pra-ibadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan loh families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Bapak Suryo Sempeno di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 8 September 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Ibu Pemimas Kristen Provinsi Banten, Ibu Pastor Lydia Girsang. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya, Loam Simatupang, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will shows the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Haleluya, shalom umat kesayangannya Tuhan. Kurang dahsyat shalom umat kesayangannya Tuhan. Haleluya, boleh kasih salam ke kanan kirinya, tanyakan kabar bagaimana seminggu ini, luar biasa penyertaan Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami datang Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan berkasih-kasihan dengan Engkau. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami merasakan Engkau dalam kehidupan kami terlebih lagi pada hari ini Tuhan. Bukan rutinitas mingguan yang kami lakukan Tuhan. Tapi benar-benar kami datang dengan kerinduan yang sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin.
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, ini rindu kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat setia kepada-Mu, Tuhan. Sungguh kami datang dengan kerinduan, sungguh teramat kami datang, membawa yang terbaik ke hadapan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini kami Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, di seruan kami, jadikan aku indah, yang kau pandang. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya padamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dihadapkan kami kepadamu Tuhan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan setiap kami indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya satu-satunya padamu Tuhan. Oh, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya padamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami selalu berpengharapan kepadamu. Yes Lord, kami bawa segalanya yang kami miliki Tuhan, untuk kami bawa sebagai korban kami di hadapan-Mu. Yes Lord, Kau satu-satunya yang layak ditinggikan. Oh, kami datang Tuhan, beri yang terbaik. Kami datang dengan kesungguhan hati, datang menghampiri, datang Tuhan.
kami berpegang hanya kepada kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami terbatas tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Ya Allah, lama ya sakara takara lama ya Allah. Ya Allah, takara lama ya takara lama ya ya Allah, ya sakara takara lama. Jesus. Kepada Kau saja Tuhan. Ya Allah, ya kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, kami menyembah Raja segala raja, kami menyembah Allah yang perkasa, kami menyembah Raja segala raja, kami menyembah hanya Kau saja. Kau satu-satunya yang layak, Kau hanya Kau yang layak. Kau pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami ya Yesus. Oh yes Lord, oh yes Jesus, 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 Jesus. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Tetap percaya, Kita bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes Lord.
memasuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk gerbang-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari dengan sungguh-sungguh masuk hadirat-Nya Tuhan. Yesus, ini kesungguhan kami Tuhan. Sama-sama serukan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Ya Tuhan, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Hati bersuka saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah. Ini kerinduan kami Tuhan dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Allah nyata dalam pujian, pujian setiap umat-Mu Tuhan. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Serukan, yeah. Saat hati bersyukur, amin, kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Nyata dalam pujian, saat kami menyembah, tangan kami terangkat bagi-Mu Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, menari untuk Tuhan. Saat hati bersyukur, yes Lord, tidak ada yang melebihi sukacita di dalam-Mu Tuhan. Yes Jesus, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Nyatakan dengan kesungguhan. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian.
penyembahan yang terbaik lebih lagi untuk Tuhan. Serukan haleluya. Yes Lord, kami nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Yes Lord, Kau hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Hey. Kami nyatakan bagi-Mu Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Wow, itu yang Kau buat bagi kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yes, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan pasangan. Iman kami kepadamu Tuhan pasti terjadi. Oh, datanglah dan kuatkan kedua saat hati bersatu menaikkan mujizat dinyatakan. Amin Tuhan. Great is our God. Wah, Kau besar dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord, Kau pemilik kehidupan bagi setiap kami. Yeah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Yes Lord. Oh, datanglah dan haleluya. Datang berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Kami menaikkan pujian Tuhan. Belenggu, amin. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta. Hanya Kau yang bertahta Tuhan. Ya saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes Tuhan, umat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih dahsyat untuk Tuhan. Yes Tuhan. Wow, kami terkagum-kagum akan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya, iman kami bersepakat, Kau satu-satunya Tuhan kami. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Setiap umat Tuhan sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertahta Tuhan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu
saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh dengan kasih untuk melambaikan tangannya supaya kami sambut dengan sukacita. Apakah ada? Oh haleluya, semua adalah jemaat yang setia. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui amplop persembahan maupun QR Code yang ada di layar maupun di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang memerlukan amplop persembahan? Boleh lambaikan tangannya biar bisa dilayani. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita untuk Tuhan. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tiba saatnya kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami diperbaharui oleh kebenaran firman. Kami mau selalu terhubung dan melekat kepada-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku.
biar Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahta atas setiap kami. Kami sadar Tuhan, hanya firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami dapat melangkah bersama-Mu. Pimpin kami Allah Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Curahkan lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Jamaah Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan, agar mereka merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Mereka Tuhan dijamah, mereka dilawat, pribadi lepas pribadi Tuhan. Segala labaya 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 labaya. Tuhan, pulihkan setiap kami, kuatkan dan teguhkan iman kami terus kepada Engkau. Kami mau lebih lagi percaya kepada Engkau, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang bertahta di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau yang masih memberikan kesempatan kami boleh datang beribadah. Engkau yang masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Oleh karena itu kami mohon perkenanan-Mu Tuhan. Karena hanya orang yang berkenan kepadamu yang dapat menghampiri tahta kasih-Mu. Dan kami mau Tuhan setiap minggu Tuhan, setiap saat kami membangun Tuhan mezbah di tempat ini Tuhan. Dan mempersembahkan korban yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah api Roh-Mu turun di tempat ini Tuhan. Membakar setiap korban yang ada di tempat ini Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang saat ini berbeban berat Tuhan. Kami serahkan semua beban berat itu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera atas setiap umat-Mu di tempat ini. Bahkan yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, saat ini sakit penyakit apapun juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau tabib yang ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada satu sakit penyakit apapun yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Engkau Allah kami penyembuh, Engkau Tuhan kami penyembuh, di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah kami. Biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati kami, sehingga pada saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh diubahkan Tuhan. Seluruh karakter kami diubahkan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menggenapi setiap rancangan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau dituntun oleh Engkau, kami mau dinasehati oleh Engkau, kami mau terus dibentuk oleh Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan, pada saat kami berjalan dengan Engkau, bukan jalan yang rata yang kami temui Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu ada. Engkau sendiri yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Karena firman-Mu mengatakan, pada saat kami lemah, Engkau yang sempurna memberikan kekuatan kepada kami. Pada saat kami berbeban berat, Engkau sendiri yang akan menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat Bapa. Terima kasih, di dalam kelemahan kami Tuhan, kekuatan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Ini kami umat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Mari Allah Roh Kudus bertata dan berkaryalah di tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Dan berikan telinga seorang murid kepada kami. Untuk kami boleh dengar-dengaran Tuhan. Untuk kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan. Kebenaran firman yang akan disampaikan. Bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba mohon Tuhan Engkau secara khusus mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu. Memberikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Karena hamba menyadari hamba terbatas. Hamba tidak mampu tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus. Terus sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang akan semakin besar, semakin menonjol, semakin di depan Tuhan. Engkau yang semakin besar Bapa, berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yos, sebelum duduk kita angkat Alkitab kita akan sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Boleh dipersiapkan deklarasi firman Tuhan. Kita akan deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan ada penyerahan anak. Saya panggil anak kita Leoni Siboro dan juga Patudu Leonas Siboro. Juga kedua orang tuanya Mangisar Siboro dan Ibu Artasi Manjuta. Kami persilahkan untuk ke depan. Kita sama-sama kita akan berdoa untuk anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Akan di depan sini. Hadap ke sana ya. Ibu bapaknya di belakang boleh. Kita arahkan tangan kita kepada anak yang akan kita serahkan. Bapak, pagi hari ini, hari Minggu tanggal 1 September 2024, kami menyerahkan anak kami, Leoni Siboro dan juga Pak Tudu Leonat Siboro ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai iman kedua orang tuanya Tuhan, anak ini akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini kedua anak ini Tuhan menjadi milik Engkau. Mulai saat ini pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan secara ilahi ada di dalam setiap kehidupan anak-anak. Anak ini akan diberkati luar biasa Bapa. Dipakai oleh Engkau luar biasa, menjadi anak yang takut akan Engkau, bahkan anak yang menurut kepada kedua orang tuanya, anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Engkau membuat berhasil di dalam sekolahnya, Engkau membuat berhasil di dalam sekolahnya, bahkan Engkau juga Tuhan memakai anak ini Tuhan untuk melayani Engkau dengan luar biasa. Jadikan Tuhan anak-anak kami ini adalah anak-anak yang terus Tuhan mengandalkan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kemanapun anak-anak ini melangkah, perlindungan sempurna atas anak-anak. Berkat-berkat-Mu mengalir terus Tuhan pada anak-anak ini. Juga kami serahkan Tuhan orang tuanya, Pak Manginsar Siboro dan Ibu Arta Simanjuta Tuhan. Engkau juga yang mengurapi kedua orang tuanya Tuhan. Kau memberkati rumah tangga keluarganya. Engkau memberkati pekerjaan, usaha, bisnisnya Tuhan. Engkau buat berhasil senantiasa Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada sukacita yang melimpah di dalam keluarganya. Terus sertai keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Bapa, kami percaya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Terpujilah ya Allah kami yang hidup.
Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Selamat ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Ya. Baik, boleh ininya slide-nya disiapkan, PPT-nya. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di dalam serial yang baru, yaitu Walking with God, yang Bapak Gembala beri judul Tolong dibantu ininya. Di next slide berikutnya, Bang Noam, yang diberikan judul tentang freedom, ya. Dibantu, ya, freedom, ya. Oke. Nah, saya berdoa dan saya percaya pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kebebasan kepada setiap kita. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kita buka firman Tuhan di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Kita baca aja, di depan sudah ada ya. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Atau berjalankah dua orang bersama jika mereka belum bersepakat, belum bersatu hati, bahkan belum satu tujuan? Saya akan memberikan satu ilustrasi bagaimana kita berjalan kalau kita sudah berjanji, kita bersahati, maka tidak ada kerenggangan, tidak ada ketegangan ya. Bisa saya minta Mami bantu? Ini biar yang jomblo-jomblo biar cepat dapat pasangan gitu, biar bisa bergandengan tangan. Ya, kalau kita berjalan bersatu hati, maka kita akan mendapatkan perjalanan yang enak. Ya, kita berjalan bersama-sama satu hati, satu sepakat, satu tujuan gitu kan. Kita enak jalannya, tidak ada ketegangan, tidak ada kerenggangan. Tapi pada saat kalau kita tidak punya kesepakatan dan satu tujuan, Mami ke kanan, ya saya akan ada kerenggangan. Masih bisa berjalan nggak? Masih. Ya. Tetapi kalau diteruskan lama-lama, saya akan ini, maka akan terjadi tarik menarik, bahkan akan ada ketegangan yang luar biasa. Nah kalau terus kita berjalan tanpa ada tujuan, maka akan terlepas, akan terpisah. Udah men. Jadi itulah bagaimana kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, ya, maka harus ada kesepakatan, ada satu tujuan. Dan saya mau katakan di sini ya, tolong disimak ya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang menyesuaikan tujuannya dengan tujuan kita. Sekali lagi ya, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang menyesuaikan tujuannya dengan tujuan kita. Kenapa? Karena apa yang kita pandang baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Apa yang kita pandang benar, oh ini udah pasti benar. Belum tentu menurut Tuhan benar. Makanya kenapa kita kalau mau berjalan dengan Tuhan harus kita berjanji. Iya Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Walaupun kenyataannya pada saat kita berjalan dengan Tuhan, belum tentu jalan yang kita hadapi adalah jalan yang mulus, jalan yang rata. Mungkin ada yang kita dibawa turun ke lembah, kita dibawa naik ke gunung. Tapi kita percaya
penyertaan Tuhan pasti ada pada setiap kita. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, ya. Jadi siapa yang harus menyesuaikan dengan tujuannya Tuhan? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang harus mau menyesuaikan dengan rencana dan tujuan dari Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 18, ya, saya bacakan aja ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya percaya setiap kita yang sudah dibaptis, ya, sudah mati, ditenggelamkan, meninggalkan manusia lama dan dibangkitkan kembali menjadi manusia baru dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita sudah dimerdekakan dari segala dosa. Oleh karena itu, mau tidak mau, di sini kita diberikan memang kehendak bebas. Tapi kehendak bebasnya kita harus menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari segala dosa. Dan yang memimpin kehidupan kita adalah roh kebenaran. Kalau yang memimpin kita roh kebenaran, maka apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, semuanya halus tentang kebenaran. Dan firman inilah yang sebetulnya menohok saya juga gitu kan. Pada saat saya merenungkan firman ini, kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba itu berbicara bahwa kita tidak punya lagi hak apa-apa atas kehidupan kita. Iya sih, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Di gereja kita pendeta. Keluar gereja bisa jadi pendekar. Iya sih, kita di dalam gereja pendeta, keluar bisa jadi pembalap. Nggak mudah untuk menjadi hamba kebenaran. Kita butuh satu kedisiplinan yang tinggi dengan ketekunan yang tinggi supaya kita tetap apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang timbul dari hati kita, semuanya adalah kebenaran. Makanya kita juga harus sadar, pendeta juga harus sadar ya, Bu Pendeta ya, sadar ya. Bahwa kita ini manusia, kita terbatas, kita masih banyak kekurangan. Keluar dari gereja ya di sini bisa haleluya, di luar bisa halilintar. Nggak mudah gitu. Makanya kenapa sih kita masuk di dalam WTC harus ada transformasi. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak mengalami suatu perubahan menjadi hamba kebenaran, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa itu kayaknya sia-sia kalau tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu kita diajak kalau mau berjalan dengan Tuhan kita harus berjanji. Katakan berjanji. Kita harus sepakat. Kita harus satu hati dengan satu tujuannya Tuhan. Amin. Nah, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dengan lebih tegas lagi di sini dikatakan kalau kita sudah dimerdekakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita sudah dibangkitkan dan menjadi manusia baru. Yuk sama-sama kita menjadi hamba kebenaran. Kita harus mau berubah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Ya, enggak ada lagi kita main-main dengan dosa. Ya, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan. Ya. William Barclay mengatakan, kekristenan yang diberikan kemerdekaan bukan berarti bebas untuk melakukan yang kita mau, tetapi bebas melakukan yang harus kita
lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi hamba kebenaran. Nggak ada lain pilihannya, kita harus menjadi hamba kebenaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berubah menjadi hamba kebenaran. Memang tidak mudah ya, tetapi kita harus belajar mendisiplinkan diri. Nah, Thomas Watson mengatakan, to serve God, to love God, to enjoy God is the sweetest freedom in the world. Jadi melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan adalah kebebasan yang termanis. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih saat ini pas tanggal 1 September kita diajarkan oleh senior pastor kita untuk berjalan dengan Tuhan. Ya. Karena banyak sekali saat ini yang sharing ya tentang penderitaan, sharing tentang ketidakbahagiaan, sharing tentang pergumulan yang begitu berat yang membuat seseorang sudah tidak berdaya lagi, tidak bisa apa lagi. Nah, oleh karena itu jawabannya berjalanlah dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan memiliki arti yaitu bersepakat dan bersedia mengikuti kehendak Tuhan serta rencana atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sepakat. Kalau kita mau terbebas dari pergumulan, ketidakbahagiaan di dalam keluarga, penderitaan mungkin karena sakit penyakit, atau pergumulan masalah ekonomi, masalah apapun, ya suka nggak suka kita harus mau berjalan dengan Tuhan. Dan harus mau bersepakat dan bersedia mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. David Jeremia mengatakan, pilihlah keputusan untuk berjalan dengan Tuhan, bukan dengan apa yang kamu tahu, tetapi apa yang kamu percaya. Percaya untuk kita terus berjalan dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menyertai setiap kita, ya, dan pasti menolong kepada setiap kita. Nah, kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Setuju bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Sekali lagi kata, penolong yang setia. Dengan iman katakan, yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kemuliaan buat Allah kita. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kalau kita milih pekerjaan, kita milih pelayanan, kita milih gereja, ya, tanyalah Tuhan supaya kita mau berjalan dengan Tuhan. Ya. Bahkan untuk anak-anak muda, kalau mau milih jodoh, tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan ini adalah jodoh buat saya? Karena kita sepakat tadi, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau kita tanya Tuhan, kita sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jangan, tapi dia cakep Pak.
Dia ganteng, dia cantik. Apalagi dia anak tunggal. Bapaknya kaya banget gitu. Ini pasti jodoh saya, Pak. Paket komplit. Tapi kalau Tuhan katakan, jangan ya Dek. Mau nurut apa enggak? Padahal dia ganteng banget loh, cantik banget loh. Bapaknya pengusaha. Tapi kata Tuhan, jangan ya Dek. Mau nurut apa enggak? Kita sudah sepakat loh tadi, kalau mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mau berjanji. Kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun kelihatannya, wah ini keren banget. Ini luar biasa. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, kita harus ikut jangan. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Saya mau informasi, ini juga sesuatu yang penting ya. Bahwa Pak Sabar yang dulu sebagai lead pastor di tempat ini, dengan 1-2 hal dia harus berpisah atau meninggalkan tempat ini dan ditarik untuk melayani di pusat ya, di Kersel. Tapi kita percaya bahwa suatu saat juga Pak Sabar akan diberikan tugas untuk berkhotbah di tempat ini ya. Kita sama-sama doakan yang terbaik buat Pak Sabar dan keluarga ya. Nah, pada saat senior pastor menyetujui apa yang diminta oleh Pak Sabar, lalu senior pastor memerintahkan saya untuk menggantikan Pak Sabar sebagai lead pastor di tempat ini. Jujur ini buat saya adalah suatu tanggung jawab yang besar. Di satu sisi ini anugerah, kepercayaan yang Tuhan berikan dan para pemimpin rohani berikan buat saya. Tetapi dari satu sisi adalah satu tanggung jawab yang besar. Dan senior pastor katakan kamu harus buat tim baru, yaitu harus ada perubahan struktur organisasi. Ya. Karena itu instruksi dari senior pastor, lalu saya mencari Pak Miming dan Kak Emil ya untuk bertemu. Lalu saya sampaikan apa yang senior pastor katakan. Terus saya bilang, Pak Miming, Kak Emil, mau nggak membantu saya untuk menjadi wakil lead pastor di tempat ini? Pak Miming dan Kak Emil tidak langsung mengatakan, yes, saya mau, enggak. Tetapi jawaban dari Pak Miming dan Kak Emil, saya minta waktu, saya mau berdoa. Artinya mereka tahu, kalau berjalan dengan Tuhan kita harus tanya Tuhan. Enggak langsung mengatakan, iya saya mau. Ya. Mereka tahu Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat mereka. Ya. Dan kurang lebih 10 hari kemudian baru Pak Miming dan Kak Emil memberikan jawaban. Saya sudah berdoa dan saya bersedia untuk menjadi wakil lead pastor di WTC Cilegon. Beri kemuliaan buat Allah kita, amin. Dan ada beberapa juga para pemimpin di sini yang mungkin jobnya harus ada suatu perubahan. Saya juga secara pribadi hampirin saya tanya, dan mereka juga sama, tidak langsung mengatakan iya saya mau, saya bersedia, enggak. Mereka tetap meminta waktu untuk berdoa. Artinya kita sadar bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu kita tanya dulu Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kita ngikutin jangan. Karena kita sudah sepakat kalau mau berjalan dengan Tuhan. Itu informasi yang harus saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini ya. Jadi Kak Emil sudah secara resmi menjadi wakil lead pastor di tempat ini.
Kenapa saya pilih Kak Emil? Ada alasan yang sangat kuat. Karena Kak Emil adalah pejabat. Dan kalau pejabat bisa membantu untuk pelayanan pastoral. Mungkin ada baptisan kudus, mungkin ada penutupan peti kematian, atau penguburan, atau pemberkatan pernikahan. Kak Emil bisa juga mengerjakannya ya. Karena itu alasan kenapa saya pilih Kak Emil untuk menjadi wakil lead pastor di tempat ini ya. Kita lanjut ya. Woodrow mengatakan Tuhan paling tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan paling tahu yang terbaik buat kamu. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di depan kita, sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan tahu 1 jam kemudian akan terjadi apa dalam kehidupan kita. 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, Tuhan tahu. Karena dari sejak kandungan, firman Tuhan katakan Tuhan yang merajut setiap kita. Jadi Tuhan tahu sih perjalanan hidup. Oleh karena itu kalau saat ini kita mungkin ada dalam lembah baka, mungkin ada dalam satu pergumulan yang sangat berat, kita percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Kita masih punya pengharapan, kita masih punya kepastian yang terbaik buat setiap kita yang akan Tuhan berikan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang tahu segala sesuatunya. Amin. Dia yang tahu ke depannya kita. Saya percaya mungkin saat ini kita belum punya pekerjaan, tapi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan bisa mengubah dengan seketika. Ya, segala sesuatu ada musimnya. Ya. Kita tidak mungkin terus ada dalam lembah baka. Tidak mungkin kita terus ada dalam pergumulan yang berat. Saat waktunya Tuhan yang terbaik, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah lembah baka dari jadi sukacita yang luar biasa. Ya. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, maka kita harus berjanji bahwa kita akan mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Kali lagi jalan Tuhan itu belum tentu semua yang kita hadapi itu mulus, semua yang kita hadapi baik-baik saja. Ya. Tapi kita percaya saja bahwa di dalam perjalanan dengan Tuhan selalu ada janji Tuhan yang pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Moody mengatakan kalau saya berjalan mengikuti cara dunia, saya tidak mungkin bisa berjalan mengikuti caranya Tuhan. Karena cara dunia tidak sama, tidak searah, tidak setujuan dengan caranya Tuhan. Ya. Kenapa bangsa Israel pada saat dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dia harus masuk dalam gurun yang begitu lama. Ya. Padahal ada jalan yang singkat. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan kalau benar-benar mengikuti jalan yang singkat paling puluhan hari doang sudah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan bawa sampai 40 tahun. Supaya paradigma atau cara-cara dunia itu hilang dari orang bangsa Israel terlebih dahulu. Karena gak mudah ya untuk mengubah kebiasaan kita memakai cara dunia. Untuk masuk mengikuti dengan cara-caranya Tuhan itu tidak mudah. Kita sudah biasa berpikir secara logika. Oh kalau begini pasti nanti hasilnya begini. Oh kalau begini nanti hasilnya begini. Ya. Nah itulah yang harus dirubah. Makanya di sini dikatakan tidak bisa ya cara dunia dengan caranya Tuhan berjalan seiring. Ya. Untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan maka kita harus bersepakat dan sehati dengan kehendak Tuhan. Ini dari awal sudah berulang-ulang dikatakan sepakat, sehati, satu tujuan, berjanji.
Supaya apa? Tertanam di dalam diri kita. Ya. Untuk kita berjanji, bersepakat dan satu tujuan dengan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh, dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh. Ya. Percaya saja, jalan yang harus kita tempuh ini semuanya karena seizin Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengajar kepada setiap kita supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin dewasa di dalam kerohanian. Tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, sama Mazmur 32 ayat ke-8, ini lebih jelas lagi. Dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidup. Tuhan akan mengajar kita sepanjang jalan, ya, yang paling baik bagi hidup saudara dan hidup saya. Dan juga Tuhan mengatakan, aku akan menasehati engkau dan memperhatikan kemajuan. Tuhan akan menasehati kita sepanjang hidup kita dan memperhatikan juga kemajuan kerohanian kita, apakah bertumbuh atau enggak. Tapi saya berdoa, pada saat kita dimuridkan, pada saat kita diajar, pada saat kita menerima firman Tuhan, ada pertumbuhan, ada kemajuan, ya. Sehingga pada saat Tuhan perhatikan, oh iya sudah dewasa, oh iya sudah bertumbuh, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau apa yang diperbuat kita berhasil, dan kalau kita mau selalu berbahagia, maka janganlah kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Janganlah kita berdiri juga di jalan orang yang berdosa. Jangan juga kita duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi berjalanlah dengan Tuhan, karena Tuhan akan mengajar pada saat kita mau membaca. Sekali lagi ya, mau membaca apa? Membaca atau belum? Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kalau kita mau mendapatkan tuntunan dan nasihat Tuhan, mungkin sudah bosan kali ya, jemaat di tempat ini kok disuruh baca lagi, suruh baca. Tapi memang ini kuncinya. Baca firman Tuhan, renungkan dan melakukan. Maka sebenarnya kita sedang berjalan dengan Tuhan. Coba tinggal aplikasi lagi masuk, download SMA. Ya. Tinggal ngikutin aja. Katanya mau berjalan dengan Tuhan, sepakat satu tujuan. Tinggal ngikutin aja apa yang diperintahkan oleh pusat, ya, oleh senior pastor kita tinggal ngikutin aja, ya. Dan ini juga mungkin perlu perjuangan ya untuk mendownload supaya kita bisa setiap hari, ya, membaca firman Tuhan, ya, juga melakukan firman Tuhan. Ini agak melenceng sedikit. Ada firman Tuhan yang mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Semua tahu ya, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dulu saya memiliki paradigma seperti begini. Kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, itu seperti begini. Kalau kita mau bekerja dan mendapatkan suatu keberhasilan, maka kita harus melakukan pekerjaan itu dengan baik. Mungkin itu ada benarnya. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi
saya dapatkan pengertian yang lain gitu ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Pada saat kita membaca firman Tuhan, lalu tiba-tiba kita mendapatkan rema dari Tuhan, ya. Terus kita melakukannya, itulah tindakan iman. Itu yang akan membuat iman kita tidak mati, tetapi bertumbuh. Itulah yang harus kita lakukan. Rema yang kita dapat, kita lakukan. Maka iman, itulah tindakan iman. Iman itu yang tidak akan membuat mati. Ya. Ini yang saya dapat pengertian. Jadi bagaimana kita bisa dapat rema kalau kita tidak baca firman Tuhan? Kalau kita mau mendapatkan rema tuntunan dari Tuhan, ya mau nggak mau baca firman Tuhan. Coba colek kiri kanannya. Baca Pak, baca Bu, baca firman Tuhan supaya apa? Supaya dapat rema. Dan kalau kita lakukan, itu hakikatnya pasti tidak mati, pasti hidup. Ya, contohnya seperti begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita misalnya dapatkan rema seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kita melakukan, karena itu adalah perintah. Perintah firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita melakukannya, maka berkat Tuhan akan mengalir kepada setiap kita. Yang disebut tindakan iman dan hakikatnya pasti hidup. Apa yang diperbuat oleh kita berhasil. Dan Tuhan juga akan tambah-tambahkan. Ya. Jadi itu pengertian saya pada saat saya menerima firman yang tadi saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Tapi kalau kita melakukannya, hakikatnya pasti hidup. Amin. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Ya. Pada saat kita dipimpin oleh roh kebenaran, maka roh kebenaran itulah yang akan berkata-kata, ya, menasehati kepada setiap kita, dan yang paling penting dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Pada saat kita ada di dalam satu persimpangan, kita tidak tahu apa mau maju, apa mau mundur, apa mau belok kanan, belok kiri, apa mau muter balik, kita nggak tahu. Tapi kalau kita memiliki roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam kita, maka dia sendiri akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Amin. Billy Graham mengatakan, Tuhan tahu yang terbaik bagimu dan memberitahukan apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Makanya mintalah supaya Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita, ya. Tuhan akan memberi nasihat karena Tuhan memperhatikan kemajuan kita. Kemajuan apa? Kemajuan jasmani. Kemajuan apa? Kemajuan jiwani dan rohani kita. Kita sudah diajarkan kalau kita mau memiliki kemajuan jasmani, ya tidurlah yang cukup, jangan begadang, ya. Olahraga, makanan yang sehat, gitu ya. Ini udah diajarkan kalau kita mau kemajuan rohani, jangan begadang, ya anak-anak muda. Jangan main game terus sampai nggak inget. Ibu-ibu jangan main TikTok aja sampai lupa tidur gitu kan. Besok pagi nggak nyiapin kopi. Kalau kita mau kemajuan jiwani, ya kita harus bisa jangan sampai stres, jangan sampai depresi. Harus bisa membebaskan. Ya. Masalah ada, tapi jangan sampai membuat kita stres kalau kita mau sehat atau mendapatkan kemajuan tentang jiwani. Saya ingin sedikit cerita. Saat saya dulu ya sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Saya ke Bali, di sana ada toko yang namanya buat-buat kaos, buat-buat
apa gitu ya, banyaknya sih kaos. Ya. Ini namanya jogger jelek. Ada yang tahu jogger jelek? Ada yang tahu? Cuman Mas Benny yang tahu? Apa Mas Benny doang yang pernah ke Bali? Jogger jelek ya. Jogger jelek bikin kaos seperti ini yang saya beli waktu itu ya. Sampai saya pakai bertahun-tahun juga itu kaos. Ditulisannya begini, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Kalau si jogger jelek aja tahu bagaimana supaya kita memiliki kemajuan ya jiwani kita supaya nggak stres, dia nulis seperti begitu. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jadi kalau kita ya ada senggolan sedikit, adalah nggak usah dipikirin, nggak usah kita jadi baperan gitu ya. Tapi hilangkan supaya kita tidak stres, supaya tidak depresi. Ada masalah besar, ya kita kecilkan. Kita percaya kalau berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan solusi buat kita. Amin. Ya. Memberi nasihat artinya memberi saran dan memberi cara pandang yang baru untuk mengatasi masalah dan membawa kita untuk semakin bertumbuh. Tuhan akan memberikan cara pandang yang baru untuk supaya kita bisa mengatasi masalah kita. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Ide-idenya tuh luar biasa. Dan Tuhan juga pasti akan memberikan jalan-jalan keajaibannya. Bukan jalan-jalan yang biasa, makanya dia akan memberikan saran dan cara pandang yang baru, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Harold Clem mengatakan, kalau seorang berjalan dengan Tuhan, kamu akan menikmati setiap hari sukacita dan tanpa disadari akan ada perkembangan dalam hidupnya. Nah, kita masuk dalam slide yang terakhir. Sekarang apa sih dampak dari orang yang mau berjalan dengan Tuhan? Di sini ada 3 dampak dari kalau orang mau berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24 ini berbicara tentang Henokh yang hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan diangkat oleh Allah? Ya, mungkin boleh ditambahkan atau dicatat ya. Di sini diangkat oleh Allah artinya diberkati lebih besar. Saudara mau diberkati lebih besar oleh Tuhan? Ya. Makanya harus bergaul dengan Tuhan. Makanya harus mau berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, diangkat artinya diposisikan atau dipromosikan lebih tinggi. Baik di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kita akan diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, diposisikan ke arah yang lebih tinggi. Ini yang dimaksud dengan diangkat. Dan yang ketiga, diangkat oleh Tuhan artinya mempunyai influence dan impact yang lebih besar. Baik dalam keluarga, lingkungan, komunitas. Itu yang dimaksud dengan diangkat. Ya. Yang keempat, diangkat oleh Tuhan yaitu lebih mempermuliakan Tuhan. Ya. Kalau mau diangkat oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara dan saya. Yang kedua alasannya, dampak daripada orang yang berjalan dengan Tuhan, yaitu Tuhan akan membimbing kita dan Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi. Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi. Apa sih maksudnya? Membedakan atau dibedakan oleh Tuhan. Suatu ketika ada pengembang dari Tanjung Lesung, dia ingin memberikan tanah 1 hektar, bukan memberikan, tapi harus dibayar oleh satu gereja, ya, tanah 1 hektar, untuk supaya di tanah itu dibangun satu gedung pertemuan, ya, tempat bisa dipakai
untuk mungkin pernikahan, mungkin untuk juga tempat ibadah jadi gedung serbaguna ya. Lalu si pengembang di Tanjung Lesung, karena Tanjung Lesung itu ke depan akan menjadi tempat pariwisata yang sangat bagus ya. Dan harga tanah di sana juga sudah tinggi ya. Dia berdoa si pengembang ini, Tuhan, saya harus cari gereja yang mana yang mau dipercayakan untuk bisa membangun gedung serbaguna di tempat. Dia berdoa. Lalu Tuhan tunjukkan bahwa harus datang ke WTC. Nah, pertanyaannya sebetulnya kok kenapa harus ke WTC gitu kan? Gereja yang lebih besar dari WTC banyak gak? Banyak. Gereja yang lebih kaya dari WTC banyak gak? Banyak. Tapi Tuhan meminta si pengembang ini datang menemui senior pastor. Lalu ketemulah dengan senior pastor ini ya. Dia menceritakan apa yang menjadi rencananya. Bapak mau nggak ini tanah 1 hektar? Kata Pak Wiryo ya mau. Tapi di sini Pak harganya per meter sudah 3,5 juta. 3.500.000. Dan ada beberapa jemaat WTC yang juga udah invest di sana ya, memang dibeli 3,5 juta. Dan ini tanah yang 1 hektar itu di depan supaya deket jalan yang nanti jalan utama, jalan besar, dan lokasinya benar-benar strategis gitu ya. Jadi kalau kita hitung 3,5 juta kali 1 hektar kali 1 hektar itu 10.000 meter ya. 10.000 meter berapa itu? 3,5 juta kali 10.000 berapa? Coba ibu-ibu yang biasa berhitung berapa? 3,5 juta tambah nolnya 4 ya. Berarti 35 miliar. Bener ya? 35 miliar. Ya. Bapak harus bayar 35 miliar. Lalu gembala kita boleh nggak nawar? Ya. Oh kata si pengembang, boleh Pak, boleh nawar. Mungkin asumsi dia kalau ditawar ya paling 30 miliar, 32 miliar. Tapi berapa yang ditawar oleh gembala kita? Boleh nggak saya nawar 1 miliar? Ini jangan bilang-bilang sama gembala kita. Ternyata gembala kita kalau nawar lebih dari emak-emak ya. Emak-emaknya kalau nawar paling 50% gitu ya turunnya, paling banyak gitu. Misalnya 35 miliar ya 17,5 miliar lah. Ini ditawar 1 miliar. Jadi kalau ditawar itu nggak sampai 3% itu dari harga yang diberikannya. Kalau 1% aja, 3% aja udah berapa? 1 miliar lebih kan? Ini di bawah 3%. Lalu si pengembang itu tunduk, dia mikir gitu kan. Lalu dia angkat kepala. Yalah kalau buat Bapak Pendeta boleh lah katanya. Jangan tepuk tangan dulu, karena belum selesai ini ceritanya. Setelah dibolehin tawar 1 miliar, Bapak Gembala kita ngomong lagi, boleh nggak dicicil 12 kali? Lalu si pengembang ini tunduk lagi, dia mikir lagi keras kali ya. Terus dia bilang lagi, ya sudahlah kalau buat Bapak Pendeta boleh. Sekarang baru beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi sekarang sudah lunas, dicicil 12 kali. Dari harga 35 miliar menjadi 1 miliar dan dicicil. Nah inilah yang dimaksudkan dengan Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi. Ya. Bapak Ibu kemarin ikut kan ke HOB ya. Ada yang gak ikut, kasihan ya. Kenapa gak ikut ya, kemarin kita ikut ke sana, kita lihat tanah 12 hektar ya. Tanah 12 hektar itu sebetulnya harga aslinya ya, harusnya 1,2 triliun ya, 1,2 triliun. Tapi WTC membayar cuma dengan harga gocap miliar, 50 miliar. Inilah yang disebut dengan Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi. Mau dibedakan oleh Tuhan, mendapatkan pembedaan dari Tuhan. Orang-orang bayar mahal, kita bayarnya murah. Mau ya? Makanya harus mau berjalan dengan Tuhan, harus mau dibimbing oleh
Tuhan, harus mau bergaul dengan lucu Kak Febri ya, Tuhan. Oke, ini slide yang paling disukai oleh jemaat, yaitu slide yang terakhir. Saya undang pemusik ya, WL Singer untuk maju ke depan ya. Nah, ini slide yang terakhir, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Oh, maksudnya, kalau kita mau di dalam pekerjaan kita selalu berhasil, ya, kita mau gak mau harus sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mau gak mau kita harus berjalan dengan Tuhan, ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mau berjanji, kita harus mau sepakat, kita harus mau satu hati, satu tujuan dengan Tuhan, ya. Kalau kita nggak mau satu tujuan dengan Tuhan, maka ya resiko ditanggung penumpang, ya, tanggung masing-masing. Tapi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kita, membimbing kita, membawa kita ke dalam suatu keberhasilan. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari kita siapkan semua masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan siapkan untuk membagikan roti dan anggur. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Apakah semua sudah mendapatkan anggur dan roti? Perjamuan kudus ini diperuntukkan kepada setiap kita yang sudah dibaptis. Tetapi walaupun kita belum dibaptis tapi sudah 12 tahun ke atas dan percaya, boleh mengambil perjamuan kudus ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukan dengan roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat kedua tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Oh terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk kesemuanya Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu di tempat ini Tuhan boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu, melalui pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami Tuhan menetapkan hati kami. Kami mau berjanji Tuhan. Kami mau bersepakat untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun ada badai, walaupun ada topan, walaupun kami masuk dalam lembah baka. Tapi kami percaya kami ada punya pengharapan Tuhan. Iman kami terus tertuju hanya kepada Engkau. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup membebaskan kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup memberikan terobosan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Saya undang yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, ya kita akan sama-sama berdoa. Yang berulang tahun di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 31, silakan maju ke depan, kita akan berdoa ya. Ayo, silakan yang berulang tahun, siapa lagi? Sampai yang tanggal 1 September ulang tahun boleh maju ke depan. Ada lagi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk kita arahkan tangan kita sama-sama, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Agustus. Kemarin kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu terus memberkati mereka.
Tangan-Mu yang terus memimpin mereka Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan di tangan kanannya Tuhan umur yang panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan, bahkan kebajikan terus menyertai mereka semua. Di dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, di dalam pekerjaan pelayanan, mereka terus diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Suryo Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam Tuhan ulang tahunnya Tuhan, biar kebahagiaan terus menyertai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Pimpin Tuhan Pak Suryo, pimpin Tuhan Ibu Hera, pimpin Michael dan Grace Tuhan, kedua anaknya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Pendi juga Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan Pak Pendi Tuhan di dalam usaha pekerjaan dan dalam keluarga rumah tangganya. Ibu Evri dan juga kedua anaknya juga Tuhan lindungi Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Juga Kabita Tuhan, kami juga percaya Engkau yang memakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Lebih lagi jadikan hamba-Mu Tuhan tiang doa di dalam keluarganya. Bang Yuda Tuhan juga kedua anaknya Tuhan juga Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka Tuhan berjalan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk yang terbaik Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau juga memberkati seluruh kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak sama lagi karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Sekarang arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dari Allah Roh Kudus. Dan Tuhan biarlah engkau terus memimpin kami. Kami siap Tuhan untuk terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Masih pakai selang. Oh.